Ya Pak, kenapa hewan-hewan ini dilepas kenapa? Jadi kami sampaikan bahwasanya kan ini sebagai simbol protes kami kepada pemerintah karena adanya perpanjangan PPKM. Karena kami sudah bertahan selama 1 tahun pandemi corona, ini kita sudah jungkir balik bertahan dengan mengandalkan dari bantuan, donasi maupun dari jual aset kami sampai kita bertahan. Alhamdulillah saya sudah bisa bertahan, kemarin ada new normal, sudah bisa buka kembali, itu kita sudah jalan normal dari Januari sampai kurang lebih bulan Juni ya, itu kita sudah bagus, pengunjung sudah meningkat dan kami bisa hidup operasional sendiri tanpa harus minta bantuan dari pihak luar. Tapi ternyata adanya PPKM tanggal 3 Juli yang ada panjang sampai sekarang ini ternyata kami merasa berat, sebulan kami masih bisa bertahan. Tapi kalau diperpanjang terus, mohon maaf, kami merasa keberatan. Bawa langsung ke tengah. Ayo digotong, jangan hanya bertiga, sakit nanti. Apa strategi? Ini langsung liar karena dia memang jarang keluar. Yang 7 meter. Ini Janu ya. Tapi hari ini sebagai bukti supaya yang panjangnya 7 meter terakhir ditimbang kemarin 1,5 kintal, kalau itu 70 kilo. Oke. Bareng yang lepas iguananya. Nah itu biasanya ya, ketemu kelinci. Ya, bareng dulu Pak, bareng Mas Dwi, bareng. Maskernya dipakai enggak, maskernya dipakai dulu. Nah, ya, satu, jaga jarak. Kenapa juga jaga jarak? Karena di situasi pandemi. Harapannya dengan dilepas seperti ini harapannya? Ya harapan kami gini, kalau dengan seperti kan biasanya kan satwa kami itu kan dikasih makan pengunjung. Karena meninjo ini satuannya jinak, memang diminta pengunjung interaksi, ngasih makan juga boleh. Tapi karena tidak ada, karena PPKM nggak ada pengunjung, otomatis kan makannya juga akhirnya kan tidak menunggu untuk kemudian dikasih makan pengunjung. Akhirnya hari ini kan kita coba mereka melepas di alam ini supaya nyari makan sendiri. Kenapa mereka harus mencari makan sendiri, kenapa? Ya kami jelas saja, ini kan tujuan jujur saja ini kan untuk mengurangi beban kami. Karena untuk biaya operasional kami itu minimal per bulan 35 juta untuk satu aja pakan. Nah tentunya kalau tidak ada pendapatan kami juga harus mencari donasi maupun menjual aset. Nah ini kan kita mencoba mereka untuk melatih supaya mereka itu mau ini loh mengurangi beban. Yang biasanya pakan rumput itu diaritkan karena karyawannya itu diliburkan, ya sekarang dia rumput nyari sendiri. Mas, itu kalau masuk. Ini tutup pelangnya sedih. Takut itu, berapa itu? Yuk, ya, jalan-jalan. Jangan dekatkan sama kurang-kurang ya kuncinya. Ya, itu orang berhenti kan. Ular terakhir ya, kita lepaskan. Itu suruh anak ketiga. Oke, ini namanya Queen ya, ini termasuk kuda yang ya akan beragam. Iya, ini kan terbiasa kambing diarahkan ke sini Mas, kambingnya di luar sini. Ya, kelinci dipasang Mas, nah dilepaskan ke kandang Mas, dari kandang, lepas liarkan sini. Iya, ada rumput.
Mau pasang ke sini mas, dibawa ke sini mas, dibawa ke sini. Dibawa ke sini mas, nah, di tempat tertutup yang kedua, di sini mas. Mas, satu lagi mas. Sebelum ada PPKM, pengunjung bisa mencapai berapa per minggu atau per bulan? Kalau kemarin pas new normal itu kami sudah bersyukur, tamu kami kalau hari biasa ya 100 sampai 200, kalau hari Minggu kemarin sudah nyampe 800 sampai 1000 hari Minggu. Tetapi setelah PPKM ini ya total sama sekali tidak ada pengunjung. Dengan pengunjung seperti itu kami sudah bisa operasional. Belum untuk tapi bisa operasional dengan pengunjung kalau sehari nyampe 200, kemudian Sabtu Minggu nyampe 1800 sampai 1000 orang, itu kami bisa operasional untuk operasional selama sebulan. Mas, ini yang kita sama kura-kura. Kalau jenis yang satwa bertaring, satwa yang jinak, tidak ada yang satwa liar atau dilindungi, karena kami memang dia lihat rumput langsung senang. Ya, berikutnya kelinci dulu, kelinci dilepaskan satu-satu, kelinci jangan. Ini biar. Nah, di sini itu kita tidak hanya sekedar memasang tapi di tanganku di tinggi wae. Kalau kemudian nanti PPKM diperpanjang lagi? Kalau diperpanjang lagi, yang jelas ini kan aksi kami yang pertama. Ini pun kami habis ini tetap juga akan membuat surat ke dinas terkait untuk kemudian minta bantuan. Apapun hasilnya, kami juga akan mengirimkan. Nah, kemudian kita coba donasi secara terbuka lagi, supaya PPKM ini jangan diperpanjang. Karena dampaknya tidak hanya ke manusianya, tapi juga satwa kami yang ada di tempat ini. Kalau karyawan itu tanggung jawab manajemen, tapi kalau satwa ini kan bisa siapa peduli atau cinta satwa itu punya hak untuk kemudian membantu, kewajiban membantu ini satwa-satwa yang ada ini di tempat kami ini. Dan kami sampaikan bahasanya satwa kami itu juga berkembang biak. Kayak musang udah berkembang biak sampai 4 kali, kemudian kuda sudah melahirkan 2 kali, kambing itu sudah berkali-kali, kelinci sekarang overload jumlahnya, jadi malah terus beranak pinak, ular sudah bertelur, kemudian juga sudah menetas, kemudian kura-kura juga berkali. Jadi kami memang betul-betul tidak sekedar untuk pengunjung, tapi juga untuk edukasi dan juga breeding, supaya keberlanjutan satwa itu ada terus gitu.